Selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, ada beberapa pertanyaan. Pernahkah kamu mendengar tentang USG? Ya, jadi USG adalah salah satu peralatan medis yang dapat digunakan untuk mendeteksi keadaan janin dalam kandungan. Bagaimana alat tersebut bekerja? Alat tersebut bekerja dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke rahim ibu hamil. Pernahkah kalian berpikir bagaimana seseorang dapat mendengarkan bunyi? Apa yang dimaksud dengan bunyi? Dan dari mana bunyi berasal? Tahukah kalian bahwa getaran dan gelombang juga banyak dimanfaatkan dalam teknologi? Salah satu contohnya adalah USG tadi. Nah, supaya kita memahami materi lebih dalam, ayo kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Materi yang pertama adalah getaran, materi yang kedua adalah gelombang, materi yang ketiga adalah bunyi. Getaran. Kita sepakat bahwa semua benda akan bergetar apabila diberi gangguan. Poin kedua, benda yang bergetar dapat terlihat secara kasat mata karena diberi simpangan. Poin ketiga, benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Pertanyaannya, apakah orang yang berjalan bolak-balik dapat disebut dengan bergetar? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena orang yang berjalan bolak-balik belum tentu melalui titik kesetimbangan. Agar memahami tentang getaran, perhatikan gambar ini. Ada sebuah bola diikat dengan tali, lalu dikaitkan ke atap, diberi titik O, seperti pada gambar. Nah, sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan O. Kedudukan O ini kedudukan setimbang. Kemudian bandul tersebut ditarik ke kedudukan A, diberi simpangan, seperti pada gambar. Kemudian pada saat bandul dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, kembali lagi ke O, dan kembali lagi ke titik awal yaitu A. Nah, gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terbesar. Apa itu simpangan terbesar? Jadi, jika kita lihat dari gambar, simpangan terbesar atau amplitudo itu dari titik O ke titik A atau dari titik O ke titik B. Nah, itu yang disebut dengan amplitudo atau simpangan terbesar. Pertanyaannya, 1. Setiap kali bergetar, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Jadi, waktu yang dibutuhkan satu kali getaran itu berapa? Pertanyaan kedua, apa saja yang memengaruhi getaran tersebut? Apakah panjang tali? Apakah massa bola? Apakah besar sudut simpangan? Coba kalian selidiki, buka buku paket kalian halaman 117. Jika sudah kalian selidiki, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan periode? Pertanyaan kedua, bagaimana kalian merumuskan periode? Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan frekuensi? Pertanyaan keempat, bagaimana kalian merumuskan frekuensi? Pertanyaan terakhir, bagaimana hubungan antara frekuensi dan periode?
Silahkan ditulis dan dikerjakan di buku kalian. Oke, jika sudah selesai, mari kita teliti bersama-sama. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Satuannya adalah sekon, S kecil. Periode disimbolkan dengan T besar. Rumusnya T sama dengan T kecil per N, di mana T kecil adalah waktu selama bergetar, N adalah jumlah getaran, T besar adalah periode getaran. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satu satuan waktu atau sekon. Satuannya getaran per sekon atau hertz, di mana frekuensi disimbolkan dengan huruf F kecil. Rumusnya F sama dengan N per T, jadi kebalikan dari periode tadi, di mana T adalah waktu selama bergetar, N adalah F kecil adalah frekuensi getaran, satuannya hertz. Kemudian hubungan frekuensi dengan periode. Frekuensi dapat dicari dengan persamaan F sama dengan seper T, seper periode. Sedangkan periode dapat dicari dengan persamaan seper F atau seper frekuensi. Jadi hubungannya itu berbanding terbalik. Nah, di sini ada kasus jika ayunan sederhana bergetar sebanyak 60 kali dalam waktu 15 sekon. Tentukan frekuensi dan periode ayunan. Silahkan ditulis dan dikerjakan di buku kalian, kemudian nanti dikumpulkan dan dikirim melalui WA. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Selamat pagi menjelang siang, matur nuwun. Jangan lupa di like, share, dan di subscribe.